Di komplek gue di Margahayu, patah lehernya, meninggal, jatuh dari atas. Lu jual barangnya tuh buat nyawa, cukup nggak? Enggak kan gue bilang. Sampai gue dihina-hina itu. Cek masih ada di Google 2015. Yang gue bilang panjat pinang balap karung itu haram. Halo teman-teman semua, apa kabar men? Sekarang kita ketemu di Ngobrolin Hidup. Dan ngobrolin hidup, dapetin ilmu, dapetin inspirasi untuk menjalani hidup dengan lebih baik mumpung kita masih hidup, ya kan? Dan hari ini gue kedatangan tamu yang sangat-sangat keren, sejarawan, ya, entrepreneur, iya, atau sebutnya juga historypreneur. Dan gue udah ketemu sama tamu kita ini beberapa kali, dan mungkin gue boleh bilang kita udah temenan kali ya, mudah-mudahan ya. Insya Allah sahabatan lah bro. Sahabatan seterusnya. Amin amin. Dan salah satu alasan nih kalau gue boleh bilang, kalau kita berteman, kita ingin teman kita yang bisa punya pengaruh baik sama kita. Yes. Setiap kali gue ketemu sama Kang Asep ini, gue selalu belajar banyak hal baru yang sangat bermanfaat. Nah, so dia gue undang ke sini. Thanks bro. Jadi mudah-mudahan yang dapat manfaat bukan gua doang men gitu. Yeah. Jadi lo juga bisa berbagi sama teman-teman yang lain, semua yang nonton, semua yang denger ini gitu kan. Yeah. Nah kita ngobrolin hidup nih, basically kita kepengen belajar dari hidup lo, mungkin perjalanan hidup lo, kemudian juga cara lo menjalani hidup sendiri. Siap. So boleh cerita sedikit nggak sih mulai dari kalau gua ngomong historypreneur, bener nggak tuh? Dan apa sih yang lo lakukan gitu? Ya. Keseharian gue tentunya adalah belajar. Jadi belajar bagaimana membangun kapasitas untuk terus bertambah dan bertambah. Karena makin belajar, makin merasa diri kita ini kurang, gitu ya. Jadi dengan belajar itu, kok kayaknya baru tahu lagi nih. Oh ternyata baru tahu lagi. Dan belajar apa? Belajar berkenaan dengan bidang gue, sejarah. Gitu. Nah mungkin kalau orang selama ini mengatakan bahwa sejarah itu hanya sebatas cabang ilmu, tapi kalau gue melihat sejarah itu semua hal yang kalau dilihat aspeknya ini sangat banyak. Nah dalam konteks entrepreneurship, sejarah ini justru bisa dimonetize gitu ya. Nah jadi keseharian gue tiap hari adalah memonetize informasi-informasi sejarah ini supaya sejarahnya diketahui masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat, tapi juga gue juga mendapatkan manfaat ya. Selain tentu mendapatkan manfaat kebahagiaan, manfaat kesenangan, manfaat bahwa ternyata ilmu gue juga dan pengetahuannya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga gue juga bisa hidup men gitu. Karena keseimbangan ini yang justru dilakukan. Walaupun gue selalu percaya duit itu akan nyusul, akan ngejar. Jadi jangan kita cari. Nah gue percaya itu, makanya dengan gue memperdalam ilmu sejarah, pengetahuannya, mencari juga aspek-aspek lain yang kemudian memperluas lagi cakupannya, sehingga kemudian terbukalah jalan-jalan itu dan uang itu mengalir dengan sendirinya. Jadi kita bukan berusaha untuk mencari uang, tapi justru uang itu yang datang kepada kita, kayak MLM men. Gitu. Okay. Lu sendiri kalau kita bilang, gue boleh bilang gini nggak, sejarah itu kan sesuatu yang mungkin orang cenderung melihat sebelah mata sebagai profesi, sebagai profesi maksud gue. Nah, sebagai profesi dan juga yang menghasilkan gitu. Boleh cerita nggak lu sampai awalnya bisa terjun ke situ, sampai tertarik untuk masuk sejarah, apa memang dari kecil atau kayak gimana? Iya, image sejarah yang negatif ya itu udah sejak dulu ya. Malah dulu lebih parah. Mungkin kalau sekarang kita survei, kita lakukan riset ke anak-anak muda, sudah ada perubahan kelihatannya. Walaupun secara umum memang sejarah masih dianggap nggak laku, membosankan, madesu, masa depan suram. Yang kemudian madesu ini gua rubah jadi masa depan sukses, gitu ya. Madesu, masa depan sukses. Jadi berubah dari suram jadi sukses. Jadi sukses gitu. Kenapa? Karena gue bisa ngerasain kok bagaimana hidup dengan sejarah ini. Sejarah ini jadi jalan hidup gue gitu. Nah, proses menuju ke situ memang nggak gampang, perlu waktu. Bahkan belasan dan puluhan tahun. Jadi gue udah lebih dari 20 tahun men. Gitu. Nah, artinya
Segala sesuatu akan kemudian menjadi bernilai kalau kita bisa mengemasnya, bisa memproduksinya dengan baik, dengan cara-cara baik dan mempromosikannya. Nah, itu kan sebenarnya proses menjelang di titik akhir, tapi di awal ini kan memang jauh berat. Gimana awalnya yang sampai lo akhirnya Gini, tertarik? jadi kalau gue percaya produk KFC aja di umur 60 tahun baru booming kan si foundernya, dan McD dan seterusnya kan. Nah, makan ada yang di 40 tahun baru mulai merasakan. Umur gue sekarang 40 tahun nih Juli nanti. Gue masih ngerasa, bini gue juga masih ngerasa kurang kok, kita nih belum. Gue bilang, ya memang belum, gue bilang, santai aja. Gue bilang, pada akhirnya kita akan merasakan itu. Kapan? Nggak tahu. Terus aja kita berusaha gitu. Kok masih kurang terus? Ya udah biarin aja, jalan aja. Gue bilang gitu. Nah, ini kan proses. Nah, proses ini sudah berlalu hampir 40 tahun. Mungkin di umur gue 20 tahun. Jadi kenapa? Karena waktu SMA gue siswa teladan, men. Siswa teladan, ranking 1 terus, ketua OSIS, pramuka, paskibra, karateka, terus aktivis, gitu kan. Dari SMA kelas 1 gue beasiswa. Sampai S2 itu beasiswa. Makanya gue teriak, yang lain teriak hidup mahasiswa, kalau gue hidup beasiswa gitu. Hidup beasiswa. Kadang gue beasiswa terus deh. Nyaris nggak bayar sekolah gue. Nah, SMA itu gue anak IPA kelas unggulan. Bukan anak sosial gue, tapi ketika titik baliknya itu, ketika pembina OSIS gue nanyain, lu mau masuk kuliah di mana? Gitu. Pada saat ada tawaran PMDK dari kampus-kampus ternama lah, Unsud lolos gue, ilmu politik. Kejauhan, orang tua gue protes. Gimana kirim duit? Zaman dulu susah banget, men, belum ada mobile banking kan. Kalau lu sakit gimana? Jauh banget perjalanan katanya. Kereta nggak kayak sekarang kan. Gua dulu sengsara naik kereta tahun 80, tahun 90 kan gitu. Nah, terus macam-macam lah alasannya. Oke, gua kasihan orang tua. Nah, jadi IPB gua lolos kehutanan. Mungkin kalau gua kuliah di kehutanan, gua bisa jadi presiden Indonesia kayak Pak Jokowi karena anak kehutanan kan. Gua ngambil karena jauh Bogor, bokap kerja di Jakarta. Akhirnya pas ada tawaran dari Universitas Negeri Jakarta, berbagai tawaran dalam satu ruangan, anak-anak ditanya siapa yang mau ngambil ekonomi. Jir, banyak banget ini, ada belasan bahkan puluhan, 20 lebih. Gue bilang anak-anak satu angkatan kan SMA tuh kelas 300-an kan. Pasti tawar yang mau, yang diundang PMDK itu kan yang juara 1 sampai 10 kan tiap kelas. Jadi sekitar mungkin berapa puluh orang lah. 20 ekonomi, 15 bahasa Inggris. Gue mau pengen bahasa Inggris dong, karena gue pengen keluar negeri, pengen itu dulu mimpinya udah masa depan lah gitu kan. Psikologi banyak, ini banyak. Gue bilang sejarah nggak ada yang ngajung satu pun. Gue diem, gimana sejarah? Sejarah aja kali, ntar gue pindah ke jurusan lain bisa kali. Ibaratnya gue udah masuk rumah, nanti gue pindah kamar kan bisa. Oh iya ya, gue gitu. Di dalam hati gue begitu tuh, bodoh banget kan gue. Rumahnya universitasnya, ntar kamar-kamarnya fakultasnya. Gue pindah aja kan gitu kan. Gue bilang sejarah tuh, anak-anak kayak ada musik, terus musiknya mungkin aneh, bengong banget gue. Yakin lu? Masa anak IPA unggulan, ranking 1 tertinggi di sekolah, gue bayangin aja coba. Siswa teladan gue kan, siswa berprestasi. Terus tiba-tiba gue ngambil jurusan yang gak umum gitu, yang orang gak ada peminatnya gitu. Lu mau jadi apa? Oh, ada kritikan. Gue sejarah. Terus gue bisik-bisik ke teman-teman gue nanti mau pindah ke jurusan. Oh iya, lu pinter juga katanya gitu. Gitu. Berarti itu awalnya belum ada ketertarikan secara sungguh-sungguh gitu kan. Gue nggak suka sejarah biasa aja. Sekarang gue 9, 10 di sekolah, tapi ya gue cuman baca, nggak suka. Gue nggak ada. Gue SMA tuh tokoh siapa, gue nggak ada, nggak paham. Munculnya sampai akhirnya lo. Nah, jadi menjadi kayaknya orang tua kan ketika gue bilang, gue yakin, gue juga mikir gini, itu ekonomi 20 orang dari sekolah gue gimana dari sekolah lain, men. Gue bilang, ya. Ratusan orang, ribuan, yang diterima kan cuma berapa gitu. Wah, nggak akan lolos, banyak temen gue nih, beneran yang lolos cuma 1-2 orang. Terus habis itu dia kemana? Di swasta di sekolahnya kan. Pakai statistiknya ya. Wah, akhirnya gue sejarah, di sekolah gue nggak ada, pasti tempatnya juga nggak ada, mungkin ada satu. Wah, gue nggak ada saingan, lolos. Gue bilang orang tua, ikut PMDK di Jakarta, apa sejarah? Orang tua kan manut. Orang tua cuma berpikir, kenapa lu kuliah jauh
dengan orang tua. Kan mikirnya cuma itu. Kenapa? Ya karena orang tua gue gini, prinsipnya adalah biar orang tua bisa ngopenin, biar deket gitu. Biar bisa megang gue, bisa ya anak gue, anak cowok satu-satunya. Adik gue cewek semua gitu. Jadi benar-benar diadalin lah. Anak tunggal, anak cowok satu-satunya, adik gue cewek semua gitu. Nah, dan gue anak pertama, jadi benar-benar diharapin lah gitu. Nah, gue nggak suka sejarah, tiba-tiba masuk sejarah, orang tua nggak ada komen. Yang gue lucu adalah ketika gue masuk, IP semester gue nyaris 4, 3,95. Gue balik ke rumah, orang tua gue nangis. Siswa teladan. Orang tua nangisnya gini, men. Siswa teladan. Orang tua nangisnya gini. Biasa nilai 9, 10, kenapa jadi 4,9 katanya? Kadang orang tua gue nggak kuliah dua-duanya. Oh, jadi pikir 4,9 dari 10. Jadi gue bilang, gue peluk. Gue bilangnya Umi sama bapak. Umi, bapak dengerin dulu, gue bilang. Ini tuh 4,9 itu terbaik, gue bilang di kelas. 4,9, 3,9. 3,9 ini terbaik karena nilai itu maksimal di 4. Orang tua gue nggak ngerti karena nggak kuliah orang tua gue. Nah, karena gue sadar orang tua gue tinggal di kampung, gue juga tinggal di kampung, gue anak daerah. Orang tua gue ini mesti punya kekuatan untuk bisa mendorong gue dan yakin kalau gue ini bisa. Gue bilang sejarah ini nggak ada saingan, pasti lolos Mi. Di awal tuh gitu. Jadi meyakinkan orang tua aja itu udah satu. Dan orang tua kan nggak terlalu ngerti prospek ya. Ya orang tua yang penting anaknya bisa lulus kuliah, bisa kuliah dan bisa lulus SMA, bisa kuliah gitu. Nah, gue nggak suka, masuklah. Nah, kenapa kemudian ini menjadi titik balik? Akhirnya gue terpaksa. Jadi mimpi gue yang tadinya mau loncat ke jurusan lain, mau pindah kamar, nggak bisa. Kenapa? Karena di di semester 2, di tingkat pertama, semester 1 aja gue udah bawel. Oh ini mau murtad nih, anak-anak tuh berisik sampai jurusan tuh. Lu waktu pas kuliah lu udah sempat ngomong juga bahwa waktu di semester awal kalau lu pengen pindah jurusan. Iya, udah ngomong. Teman-teman ke anak-anak gitu. Gue ini pilihan anak-anak tuh kan UMPTN kan. Gue ini pilihan kedua, gue juga pengen pindah nih. Gue nih ke UI nggak lolos kayak ini, gue pengen pindah nih. Jadi udah rame nih. Bayangin aja dari 37, 26 atau 25 habis dong. Ada yang udah dari semester 1 udah nggak ada, hilang. Gitu. Oke, coba jadi si Kajur ini, dan gue memang nggak mau nih ngomong dulu ke jurusan, gue ngomong dulu ke bahasa Inggris, menghadap dulu ke jurusan. Bapak Ibu, waktu itu Ibu Kajur, gue bilang, Bu saya mau pindah ke bahasa Inggris. Wah seneng banget ya, mau bagus. Gimana caranya? Gue bilang gitu kan. Kalau saya pindah, oh gampang kok katanya. Tapi silakan ke jurusan sejarah, bilang mundurkan diri dari sejarah katanya. Oh gitu ya. Oh nanti baru masuk ke kita ikut tes lagi di sini. Nah kalau saya nggak lulus gimana? Ya ada DO. Anjir, kerja sama Kajurnya men, supaya nggak kehilangan mahasiswa. Kayak boleh kan coba? Jadi gue suruh resign dulu dari sejarah. Gue masuk lagi bahasa Inggris, tapi gue tes lagi. Nah kalau gue nggak lolos, DO. Nangis orang tua gue dong. Jadi bukan cuma nggak punya kamar, nggak punya rumah. Nggak punya rumah, jadi terlantar dong gitu kan. Anjir, gue bilang gue udah semangat, udah mimpi tahun pertama udah kayak neraka, gue bilang. Gitu kan. Kenapa? Karena gue nggak suka IPS, gue nggak suka gitu. Gue sukanya IPA gitu. Ya kan? Gue sukanya IPA. Gue bilang kuliah di sejarah gue tinggal baca gitu. Ke toilet baca, kemana baca, nggak ada handphone ya. Baca buku, ke balkon gue baca sambil ada kopi di gelas gue baca gitu. Coba temen gue yang satu kamar, kos supaya murah, tekniknya satu kamar itu cuman 150.000 waktu itu, dibagi 2 jadi 75 dong. 75.000 satu kamar, ada 2 bed kiri kanan, tengahnya ada meja telepon atau apa gitu, terus ada meja belajar, kursinya 2. Habis tuh sama anak matematika, karena gue satu kamar sama anak matematika dari Karawang ya. Gue bilang ini gue nggak bisa dibelajar di kasurnya dia penuh buku, mejanya dia penuh buku, oret-oretan, jadi buku kertas bekas yang belakangnya kosong sama dia di bandel, dijilid, dijadiin buat buku oret-oretan, buat rumus. Gue bilang lihat hidup lu rumet banget, gue bilang gue tinggal bawa buku keluar udah pergi, gue malas liatin dia karena gue sumpek gitu jadinya kan. Sekarang jadi gue tinggal baca kan gitu. Ngapain sih orang ruwet banget, gue tinggal baca aja kan. Nah sementara anak-anak zaman dulu udah pasti malas baca dong gitu. Nah kalau gue ke kampus aja gue bawa buku gede-gede, buku-buku yang tebalnya segini nih, setengah ini nih tebal, gue bawa 2 buku gue pegang. Ini kalau ada anak, wah udah asap, malas gue deh katanya.
Ya, itu tadi di kelas aja gue dominan. Wah, dosen aja kalau perlu gue bantai gitu. Kenapa? Dosen mungkin bacaannya itu aja. Kalau gue tiap hari 1 jam pulang kuliah udah pasti gue ke Arion, Mall Arion. Gue ke toko buku Gunung Agung, baca gue di situ. Kayak gitu. Gue mau tanya nih. Artinya di saat itu lu sudah mulai tertarik juga nggak? Terpaksa. Cuma bayangan gue begini, sorry kalau lu bilang terpaksa, tapi sampai lu membaca buku lain di luar yang wajib harus dibaca gitu ya? Ya, jadi gini, tadi gue bilang tingkat 1 itu gue masih semangat karena gue mau pindah jurusan. Tapi at the end di semester 2 mau naik ke tingkat 3, patah semangat gue di sini, habis. Kenapa? Karena nggak bisa pindah. Nah akhirnya di tingkat 2 dari awal gue udah mulai sadar, ya udahlah gue di sejarah aja gitu. Mau gimana lagi gue bilang ini, karena gue nggak bisa pindah, hancur. Tapi anak-anak nyemangatin gue sampai akhirnya gue terpilih jadi ketua BEM jurusan sejarah. Jadi gue yang ngelola eksekutif mahasiswa di situ. Mesti kreatif di situ gue, mesti berpikir aksiologis, ya. Apaan tuh artinya? Sorry. Jadi dalam istilah penemuan sebuah ilmu ada namanya ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Nah ini istilah filsafat. Jadi bagaimana ilmu itu bisa muncul? Oh karena ada orang yang sejak awal ngurusin awal. Kemunculan sebuah ilmu kemudian dikaji dalam epistemologis. Yang terakhir bagaimana ilmu itu bermanfaat, aksiologis. Gitu. Okay. Jadi gue mesti mencari tataran-tataran aksiologis. Sejauh mana sejarah ini bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Nah gue mencari itu tuh. Jadi sebagai seorang filosofer gitu, sebagai seorang ilmuwan, gue mesti belajar bagaimana mencari cabang sebanyak-banyaknya. Ini apa aja sih, ini apa gitu kayak. Pokoknya buku gue lahap semua tuh. Sisi filsafat. Bermain juga di situ ya. Gitu. Taktis, strategis lah waktu itu gue. Karena logikanya kalau kita cuma baca buku itu, cuma main di satu rumah, ya gue cuma di rumah itu. Ibarat monyet ngagugulung kelapa katanya. Ibarat monyet megang kelapa tapi dia nggak ngerti cara bukanya, cara pengen minumnya gitu. Nah, gue mencoba mencari cara dengan mencari out of the box tadi istilahnya gitu. Nah, akhirnya di tingkat 2 lah ketika gue jadi ketua senat, gue mencari program bagaimana supaya sejarah ini diminati. Karena dari tingkat awal gue udah sadar nih, gue bakal jadi guru nih, guru sejarah nih gue bilang nih. Tapi gue lihat anak-anak SMA nggak suka sejarah. Gue nggak suka sejarah. Anak-anak gue tanya, lu dulu suka sejarah, lu masuk sejarah? Nggak ada yang suka anak-anak gitu. Ada yang suka karena gurunya enak ngajarinnya. Karena gurunya menyenangkan. Berarti ada 2 hal. Tadi yang gue bicarain sama gue barusan telepon sebelum kita tapping. 2 hal. 1 hal product knowledge, yang kedua cara menyampaikannya. Jadi di guru ini juga penting. Guru ini kalau dia nggak nguasain sejarahnya dan dia nggak bisa menyampaikan, dia nggak akan menarik. Kalau dia nguasain sejarah nggak bisa nyampein, sama juga. Dia nggak nguasain tapi dia bisa menyampaikan mungkin lumayan, tapi ngawur, nggak jelas gitu. Tapi kalau dua-duanya dia menguasai sejarah dan dia bisa berkomunikasi, public speaking dan sebagainya, menyampaikan sejarahnya, bakal keren. Nah, guru yang kayak gitu ternyata yang bikin anak-anak suka sejarah. Nah, kebanyakan justru anak-anak gak suka. Nah, gue cari cara bikin program. Nah, program inilah kemudian gue kembangkan di KHI. Gitu. Jadi 2003 KHI ini Komunitas Historia Indonesia. Tingkat 3 2003, gue termasuk tahun 2000. Tingkat 3 2003 gue keluar dari kampus, gue mendirikan KHI. Dilanjutin apa yang KHI itu Komunitas Historia Indonesia itu berdirinya setelah lulus? Enggak. Saat lu masih kuliah? Masih kuliah. Gara-gara KHI gue telat lulus. Gara-gara lu fokuskannya setelah belum lu bisa lebih fokus lebih full time di situ setelah lu lulus atau gimana? Dari awal gue full time. Dari awal gue jor-joran sampai uang habis dan lain sebagainya dari orang tua, dari beasiswa gue pakai untuk ngurusin KHI dari awal itu. Tapi kan dulu lingkup kerjanya masih terbatas. Kajian, ya, diskusi di bawah pohon rindang di kampus, kemudian jalan-jalan ke museum, bawa teman-teman, belakangan bikin program jalan-jalan ke museum, kerjasama dengan museum, masih kecil tuh, nggak kayak sekarang gitu. Nah, kick off-nya di 2012 gue masuk ke Andy, rame, 2013 gue bikin perusahaan gitu. Jadi jauh dulu prosesnya.
Terus. Udah itu aja dulu. Oh, bisa. Nanti gue bingung soal cerita apa lagi nih. gue banyak banget pertanyaan. Coba lu sekarang menjalani ini sudah lama gitu. Iya. Kalau lu tadi bilang awalnya ya ada terpaksanya atau apa begitu, bisa nggak gue bilang sekarang kalau lu menjalani ini bukan lagi karena terpaksa, pertama itu dulu deh. Oh jelas. Oke. Justru gue ngejalanin ini karena ini hitoh perjuangan gue gitu. Ini perjuangan gue. Purpose lu di situ. Purpose gue di sini. Nah, apa momen apa yang membuat lu betul-betul merasa jadi kayak titik balik dari tadinya ada terpaksa atau ingin bagaimana agar bisa lebih bermanfaat, tapi mungkin di awal-awal belum lu sadari sebagai kayak panggilan lu gitu. Tapi bayangan gue kalau lu sampai menjalani sekarang seperti lu bilang, ini adalah hitoh lo, ini adalah perjuangan lo, ini adalah purpose lo, kan ada titik di mana ya lu merasa terpanggil, bukan lagi merasa terpaksa gitu kan. Ada nggak kejadian tertentu, momen apa yang kalau bisa lu inget yang jadi membuat situ? Sampai tahun 2012 gue merasakan ya hidup gue belum punya apa-apa. Jadi dari 2012 itu gue ketemu cewek, belum jadi siapa-siapa, hanya aktivis, modal ngomong doang, belum punya mobil, belum punya apa-apa waktu itu gitu, belum punya rumah. 2012 tuh men. Ketemulah beberapa orang baik, tapi ternyata mesti dipisahkan karena beda ras, beda suku dan agama gitu. Padahal udah punya mimpi tuh gue, ada proses, dan gue berpikir kayaknya gue mesti berubah deh. Jadi punya uang selalu dihabiskan, gitu. Titik balik itu ketemu lagi cewek satu suku, pinter banget, yang sekarang jadi bini gue ini. Yang akhirnya dia ngomong, Akang tuh udah hebat, udah masuk ke Candy, udah ini udah itu, tapi kok belum punya apa-apa sih gitu. Rumah belum punya, pacar juga baru punya gitu. Dia bilang ya dia gitu kan. Akhirnya dialah yang kemudian ngedrive gue gitu. Jadi perempuan yang mendukung gue sampai sejauh ini itu ya bini gue sekarang ini. Yang dulu tahun 2013 awal, 2012 ketemu, 2013 pacaran, di 2013 itulah gue diarahkan sama dia. Dan tapi sebelum itu pun kalau gue boleh lebih jauh ya. Kenapa? Sebelum itu pun gitu, artinya lo mau tantangannya banyak, tapi lo kan juga sudah bisa dibilang membuat keputusan untuk tetap berdedikasi di area itu, di sektor itu kan. Iya, gitu, of course itu. Nah, dedikasi tetap. Kejadiannya, apa momen yang membuat lo nggak, ini memang path gue di sini gitu. Yang tadinya mungkin ada terpaksanya, tapi sampai lo akhirnya bilang punya keyakinan dan belief bahwa ini memang purpose gue di sini. Itu momen apa men? Mungkin gini, ada satu tekanan, ada satu pemahaman dan kepercayaan gue, mungkin bidang inilah yang gue kuasai waktu itu. Jadi di awal gue mendirikan KHI, dan KHI ini kendaraan gue, dan sejarah adalah bidang gue. Kalau gue kemudian muncul di sesuatu yang bukan bidang gue, misalnya tiba-tiba gue menemukan sesuatu dari bidang fisika atau kimia, walaupun gue juga demen dulu karena gue waktu SMA IPA, tapi gue yakin itu nggak akan didukung dengan lingkungan gue. Kenapa? Karena lingkungan gue adalah sejarah, network gue adalah di bidang sejarah dan kebudayaan gitu loh. Jadi gue nggak mau keluar. Nah, kata-kata murtad itu udah rame banget waktu itu, anak sejarah murtad gitu kan. Karena kenapa? Bahkan banyak yang lulusan sejarah itu nggak kerja di bidang sejarah, jadi teller, jadi wartawan gitu. Dibilangnya murtad itu udah kata-kata negatif lah, walaupun itu hanya joke menurut gue ya gitu. Nah, gue berusaha istiqomah men. Jadi gue berusaha di bidang yang sejarah ini. Jadi dari 2003, 2004 sampai kurang 2005 gue jadi kepala museum. Jadi 2005 itu umur gue 25 tahun, gue jadi kepala museum Bank Mandiri di Kota Tua sampai 2007. Nah, sama, nggak menghasilkan, nggak jadi duit, karena gue ngurusin KHI sporadis kemana-mana.
nggak fokus pikiran gue waktu itu. Jadi ibaratnya gue masih bocah gitulah, masih sukanya nongkrong, kadang-kadang night club kemana gitu. Zaman dulu men. Zaman ya itu zaman anak muda lah ya. Kalau sekarang udah enggak lah kayak gitu ya. Maksudnya sama anak KHI itu kayak gitu. Ke daerah Mangga Besar itu. Terserah lu mau publish atau enggak. Tapi itu masa lalu ya. Dan belum ada foto. Jadi ya gue cuma ngomong doang. Belum ada barbuk. Ini barbuknya ini. Ya itu temen gue yang ajak siapa? Yang ajak anak-anak KHI. Manajer di Polo klub bar and restoran gitu, manajer di Indosat, itu didukung sama mereka tuh. Jadi KHI itu dulu gede-gede tuh yang ininya, tapi sekarang mereka bubar sendiri karena ya tadi mungkin juga bukan idealismenya mereka di situ. Jadi pengurus KHI itu dulu punya jabatan-jabatan men. Nah itu yang bikin KHI maju itu gitu. Terus gue akhirnya 2007 di Badan Pelestarian Pusaka Indonesia External Relation Manager, 2008 gue ditarik sama Pak Akbar Tanjung ke Solo, suruh mimpin hotel. KHI kolaps. Ada sih yang ngurusin, orangnya udah meninggal ya. Tahun lalu, 2-3 tahun lalu. Gue pindah ke Solo, di Jakarta diurus sama namanya ada Mbak Bondet almarhumah. Mbak Bondet inilah yang kemudian menjaga KHI tetap jalan di Jakarta sampai 2010-an. 2010 gue balik ke Jakarta, gue dapat beasiswa di Paramadina S2. Nah, hidup beasiswa. Gue kuliah tuh di corporate communication. Awalnya gue juga iseng aja. Anak beasiswa nih, udah daripada nggak jelas nggak karuan. Karena 2010 ini gue udah nggak kerja lagi men. Gue pengangguran. Jadi 2010 sampai sekarang gue nggak kerja formal. Gitu. Jadi dari 2010 sampai 2020 udah 10 tahun ini gue entrepreneur. Gitu. Dan masih ngerasa belum kelar, masih proses. Karena menurut gue kesuksesan itu nggak ada ujungnya. Apa jadi menurut lo kesuksesan itu adalah ketika sukses itu membawa manfaat bagi orang lain. Menurut gue itu baru bisa dikatakan sukses. Dan artinya sukses itu akan tanpa henti, akan terus menerus. Pada saatnya ketika meninggal disitulah berhenti. Dan itulah sukses kita di situ berakhir. Dan di akhirat kita masuk surga. Itu sukses yang sesungguhnya menurut gue. Karena bermanfaat untuk orang lain itulah yang akan dibawa terus menerus kan. Gitu. Jadi investasinya ke situ gue. Makanya gue selalu berusaha apa yang gue miliki gue sharing, apa yang gue miliki gue sharing. Mau dibayar mau enggak gue sharing dulu. Kayak lu bikin kayak gini, sharing aja dulu gitu. Orang kemudian mau menghargai kita, itulah rezeki, itulah datang ke kita gitu. Kayak gitu. Dan gue selalu ketemu teman-teman, gue ajak itu ini nggak ada apa-apanya. Ini ajang berbagi bener-bener. Tapi kalau nanti kemudian belakangan ada uang, ini rezeki kita dan nggak boleh kita tolak. Gitu. Gue selalu bilang kayak gitu. Jadi sukses itu buat lo seberapa besar manfaat yang kita berikan kepada orang lain, artinya semakin besar manfaat yang kita berikan kepada orang lain makin sukses kita. Gitu. Ya, karena kalau kita belum bisa berbagi berarti belum sukses. Harta di mana-mana, kekayaan di mana-mana, network di mana-mana, tapi kita belum bisa berbagi, itu belum sukses menurut gue. Karena itu nggak akan dibawa mati. Jadi sukses itu ketika dunia dan akhirat ini balance. Kalau gue percaya itu. Dan maka kemudian disebutlah sukses mulia. Sukses mulia yang bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Baru dengar istilah itu. Sukses mulia. Mulia. Like that. Karena mulia itu kan selalu ada orang ceramah di masjid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sebenarnya kata mulia itu artinya apa sih? Mulia itu bermanfaat. Berarti kita yang bermanfaat. Kita yang bermanfaat untuk siapa? Untuk manusia lain. Dan kita dimuliakan oleh Allah. Kita merasa bahwa diri kita ini bermanfaat untuk orang lain sehingga kita juga mulia di hadapan Allah. Jadi mulia itu bermanfaat. Lu cari deh terminologi mulia itu. Gitu. Dan itu ada komunitasnya, komunitas sukses mulia namanya KSM. Ada komunitasnya. Zamila Zaini. Pernah denger gak? Gak tahu gua. Motivator Zamila Zaini. Gede itu komunitasnya. Komunitas sukses mulia. Bener kan? Gue bilang juga apa? Setiap kali ketemu belajar yang baru terus. Men, gue mau tanya lagi men. Lu sekarang kayak tadi lu bilang sejarah ini udah jadi panggilan buat lo berkiprah di bidang ini gitu ya, di sektor ini. Dan lu juga sudah, gue bisa bilang lu sudah membuktikan bahwa sejarah ini kalau kita bilang dari sisi karir juga bisa menghasilkan kok gitu.
bisa sangat mencukupi dari sisi finansialnya paling tidak gitu kan, lo sudah membuktikan itu. Bagaimana kita kreatifnya juga gitu kan. Tapi pertanyaan gue sekarang lebih kepada sejarah ini sebagai purpose lo. Gue merasa, tapi ini bukan gue yang berhak untuk bilang, tapi kalau di mata gue ngelihat itu lo tuh punya tujuan ingin menyadarkan orang mengenai pentingnya dan kerennya sebetulnya sejarah. Bener nggak sih kalau gue bilang gitu? Atau jadi gini men, mungkin dari bahasa lo sendiri lah. Kalau gue ngeliat karir lo kayaknya begitu gue ngeliatnya. Idealisme itu yang menyeimbangkan realitas. Jadi realitas itu adalah gue, fisik gue berdiri. Tapi idealisme itulah yang menghidupkan fisik gue. Yang idealisme itulah yang menjadikan jiwa gue. Nah, idealisme itu apa? Idealisme yang menganggap bahwa manusia sebaik-baiknya itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Kan itu sebenarnya. Itu udah jelas tuh. Itu kalau nggak salah itu hadis atau ayat ya, gitu ya. Manusia yang sebaik-baiknya itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, ketika realitas gue sebagai Asep kembali tanpa idealisme, berarti kan gue nggak ada apa-apanya. Nah, ketika ada idealisme itulah gue menjadi seseorang yang seperti apa. Nah, gue percaya bidang sejarah ini adalah bidang yang maha penting, yang walaupun dianggap oleh orang tidak penting. Ya. Boleh share kenapa itu maha penting? Gitu. Karena gini, sejarah kan berkenaan dengan masa lalu. Sejarah berkenaan dengan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Gue percaya yang terjadi di masa lampau itulah yang kemudian menjadikan kita eksisten di masa sekarang. Gini, nggak mungkin ada lu yang terus mencintai bini lu, istri lu, kalau nggak ada ijab qabul, kalau nggak ada tanda tangan di atas kertas, kalau tidak ada janji dan sumpah kita di hadapan penghulu. Itu adalah tonggak sejarah yang gak akan pernah dilupakan sama lu. Kalau lu lupa itu, lu bisa cari cewek lain. Nah, sejarah itu sepenting itu. Banyak tonggak-tonggak dalam hidup kita, dalam konteks pribadi, dan juga tonggak-tonggak dalam hidup kita, dalam konteks berbangsa dan bernegara, yang mesti itu kita jaga terus, yang mesti kita ketahui terus, agar apa? Agar tercipta sustainability di masa depan. Agar Indonesia ini kita dijaga, sama halnya dengan kita menjaga istri kita, menjaga keluarga kita. Gitu loh men. Jadi gue percaya bahwa bidang sejarah ini mesti terus digelorakan ke masyarakat, mesti terus dideliver ke mereka, supaya mereka paham bahwa republik ini diberdekakan, diperjuangkan dengan darah dan air mata dan nyawa dari para founding father kita. Makin tahu perjuangan mereka, makin sayang sama republik ini. Makin tahu perjuangan suami atau istri kita, makin cintalah kita sama keluarga kita. Kan nggak mungkin tiba-tiba kita hancurkan rumah tangga ini. Sementara istri udah berjuang mati-matian, suami udah berjuang mati-matian, gitu. Anak sudah kita lahirkan banyak. Kita mesti sayang dengan apa rumah yang sudah kita bangun ini, dengan bangsa yang sudah kita dirikan ini oleh mereka para pendiri kita, dan kita adalah founding father, founding mothers, anak cucu kita di masa depan. Kalau kita tidak menggariskan sejarah, akan dikenal sebagai apa kita nanti di masa depan? Orang tua yang tidak berguna, orang tua yang tidak memiliki sejarah, orang tua yang tidak punya kontribusi. Tapi ketika kita sudah melakukan banyak hal, menggariskan banyak hal, di masa depan itu akan kita dikenang sebagai leluhur kita yang telah membangun bangsa ini, leluhur kita yang telah mendirikan keluarga ini, leluhur kita yang telah berjasa, yang telah berkontribusi. Jadi jangan sampai kita sebagai manusia ini tidak meninggalkan apa-apa. Kebermanfaatan itulah yang akan terus dikenang. Kebermanfaatan itulah yang terus akan menjadikan kita hidup di masa depan. Dikenal terus, bahkan sampai ribuan tahun. Dan fakta itu mesti dilampirkan. Video, foto, tulisan, apapun yang memorable, yang bisa nanti dijadikan bahan oleh mereka untuk mengenang kita. Makanya di foto, bikin video, itulah bukti-bukti kita, tulisan dan lain sebagainya. Itu mesti terus, karena akan terus dikenang dan bermanfaat, memberi inspirasi, memberikan semangat. Karena kita belajar juga dari masa lalu kan, orang ini bisa hebat karena kayak gini. Ada faktanya. Kita belajar lagi, orang masa depan nanti akan belajar juga dari kita. Jadi dalam ensiklopedia Britannica, sejarah itu
tidak hanya membahas tentang masa lalu. Seperti yang gue share di presentasi di Patriotisme, sejarah itu membahas tentang masa lalu yang mempengaruhi masa kini dan yang berimplikasi atau berdampak di masa depan. Jadi kesatuan antara masa lalu, masa kini dan masa depan itu disebut sejarah. Kenapa? Sejarah tanpa henti terus. Sepanjang manusia hidup, sepanjang itulah sejarah diciptakan. Manusia mati, sejarahnya berhenti, tapi ceritanya berlanjut. Nah, keberlanjutan inilah yang mesti kita pegang, yang mesti kita rencanakan, yang mesti kita susun dengan baik, sehingga kebaikan pula yang nanti akan dibaca. Gitu. Lu jangan speechless gitu dong. Gue sambil mencerna, sambil merasa ya banget ya. Jadi gue kayak agak speechless juga. Dan sekarang lo ngejalanin ini dari yang lo lihat di masyarakat kita, seperti apa kondisi, bagaimana masyarakat melihat sejarah itu sendiri atau memperlakukan sejarah? Ya. Khususnya sejarah Indonesia deh gitu. Gua bangga menjadi bangsa Indonesia. Gue cinta mati sama Indonesia. Dan gue bangga dengan masyarakat Indonesia. Kenapa? Mereka mau belajar. Mereka mau menyisihkan waktunya untuk mempelajari sejarah. Buktinya apa? Komunitas Histori Indonesia terus berdiri, terus eksis, terus bisa berkontribusi hingga saat ini. Kalau nggak ada respon dari masyarakat, mati kita. Gue percaya YouTuber itu nggak akan laku kalau viewersnya nggak respon. Karena mereka respon, mereka laku. Dan gue terus percaya hingga saat ini dan terus optimis di masa depan, sejarah itu akan terus direspon. Bidang sejarah akan terus digemari sama orang. Meskipun memang berdarah-darah perjuangannya, men. Karena nggak semudah seperti mereka-mereka yang sudah mulai populer. Ya, gue populer mungkin iya, tapi di kalangan tertentu dan terbatas. Tapi orang-orang yang sudah benar-benar populer secara umum dalam bidang-bidang tertentu dengan followersnya yang jutaan, mereka sudah jauh lebih populer. Mungkin ketika gua juga udah pada posisi itu, bidang ini mungkin berbeda ceritanya. Sekarang mungkin masih seperti ini, masih dalam proses lah gua ini. Gua berharap obrolan kita ini bisa memantik, bisa menjadi trigger supaya apa? Ada orang-orang yang kemudian juga berpikir, gue mesti dukung nih si Asep, gue mesti bela ini si Asep, gue juga mesti nyebur ke bidang sejarah. Karena men, jujur aja, gue banyak DM, Kang, dulu gue tuh berpikir besar, senang, mempersiapkan mau kuliah di jurusan sejarah, bercita-cita mau kuliah di jurusan sejarah. Kenapa? Karena lihat Kang Asep, gue udah masuk, kok lama-lama gue merasa kecil. Orang-orang mengecilkan gue. Gue ditanya kuliah di mana sejarah, kok mau sih masuk gitu. Jadi banyak orang yang kemudian kecewa. Banyak anak-anak sejarah yang merasa kecil, merasa kerdil. Gue bilang, kenapa bisa begitu? Ya begitulah, kata mereka. Dan gue bilang, ya, that's a fact. Gue bilang, itu fakta yang sesungguhnya. Tapi kenapa lu merasa kecil? Karena lu belum melakukan hal-hal kecil itu kemudian ditabung menjadi hal yang besar, gue bilang. Lu selama kuliah mungkin cuman baca buku aja, cuman ngejalanin tugas aja. Tridharma perguruan tinggi itu lu mesti jalanin. Tridharma perguruan tinggi itu adalah belajar, berbakti, dan meneliti dan mengabdi. Jadi mengabdi kepada masyarakat. Nah ini yang lu belum lakukan. Coba kalau lu kuliah di jurusan sejarah, terus lu berpikir bagaimana sejarah ini dinikmati oleh masyarakat, bagaimana sejarah ini digemari oleh masyarakat, bagaimana sejarah ini bermanfaat bagi masyarakat, diketahui dan lain sebagainya. Kalau lu udah berpikir situ, lu akan merasa lu di posisi yang pas. Lu mengambil peran, memegang bambu runcing, lu ngusirin penjajah, itu sama gue bilang. Kayak kita berusaha mengenalkan sejarah kepada masyarakat. Karena itu perjuangan kita. Kompleksitas permasalahan bangsa ini berat. Sangat besar. Satu orang gue bilang, satu individu, atau bahkan satu komunitas, ibarat puzzle. Lu mesti jadi satu keping solusi, gue bilang. Lu mesti jadi satu keping solusi untuk menyelesaikan berbagai persoalan negeri ini. Kalau lu jadi satu keping masalah, hancurlah republik ini. Makanya mesti kita berdiri pada posisi mengambil peran menjadi solusi.
Dengan jalan apa? Bidang sejarah ini. Kenapa tadi gue bilang sejarah itu penting? Karena di dalam kajian intelijen strategis, di dalam kajian intelijen strategisnya militer di seluruh dunia, bahkan di Republik ini, untuk bisa menguasai suatu negara atau menghancurkan suatu negara, yang pertama lo mesti kuasai adalah geografi, nomor 1. Geografi. Yang kedua, untuk bisa menguasai atau menghancurkan suatu negara, kuasai sejarahnya atau musnahkan ingatan sejarahnya yang ada di kepala di seluruh bangsa itu. Hilang. Jadi nomor 2, untuk bisa menaklukkan suatu negara, kuasai sejarahnya. Setelah geografi langsung sejarah. Sejarah. Dan make sense ya. Ya lu nggak usah itu deh. Gue mau ngancuran lu gampang. Mau ngancuran lu berdua gampang gue. Lu menghancurkan gue juga gampang. Kalau gue udah punya obat yang namanya obat untuk menghilangkan ingatan masa lalu, yang gue sering bilang, masukin ke minumannya, terus gue minum, lu punya niat, gue gak akan pulang jadi budak lu di sini, karena gue lupa lagi sama diri gue. Mau berdiri aja gue bingung, nggak tahu konsep berdiri. Mau jalan aja gue nggak bisa. Sama kayak gue, mau ngancurin lu, gue tinggal lu kasih obat aja di minuman lu, diam-diam lu minum, terus lu nggak wawancara gue aja nggak bisa, diam aja. Nama lu adalah Asep, gue bilang. Buka baju, buka, keluar beresin taman. Lurut lu pasti dibudakin. Ya kan? Film Maze Runner, gue selalu bilang kan, di film Divergent, itu materi-materi gue yang selalu gue bilang, men. Kita ini mengerikan kalau manusia tanpa ingatan sejarah itu. Amnesia, kalau orang amnesia apa? Udah. Gila, nggak tahu apa-apa. Mau ngomong aja nggak bisa, mau makan aja nggak ngerti. Gue suruh duduk di tempat sampah, lu makan bekas orang aja lu pasti makan, karena nggak punya masa lalu. Ketemu bini lu, gue kasih pisau, tusuk lu pasti, lu nggak ngerti itu namanya, yang namanya nyakitin orang, lu nggak ngerti. Konsep pisau aja lu nggak tahu gunanya untuk apa kan? Nah, ada yang salah dalam pendidikan kita. Mendidik orang itu jangan hanya sekedar memberikan nih pisau, tajam loh, bak tajam, bak tusuk orang, luka kan, tusuk ini. Nah, akalnya yang kalau nggak didik habis. Makanya pendidikan itu mesti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pisau itu lu mau jelasin tiga-tiganya. Nih pisau tajam gini bentuknya gini. Kognitifnya lu mesti kasih tahu. Afektifnya ini baik apa enggak, buruk apa enggak. Coba lu praktekin. Tingkah laku lu pakai pisau itu gimana gitu. 3 teorinya belum ini. Gitu. Jadi ilmu itu mesti diajarin kayak gitu. Belum lengkap itu. Jadi sekali lagi sejarah maha penting di Republik ini. Sampai gua kemudian diminta jadi narasumber untuk banyak peneliti skripsi dari Sekolah Tinggi Intelijen Negara, STIN. Lo tahu nggak sekolah itu di mana? Sekolah Tinggi Intelijen Negara itu ada. Mahasiswanya wajib berbohong sama orang tuanya. Mahasiswanya wajib berbohong sama orang tuanya kalau dia sekolah di situ. Ini di Indonesia nih? Di Indonesia ada. Dan gue ngebimbing beberapa orang. Awalnya dia nggak jujur ke gue. Dia bilang di IPB. Nggak percaya gue. Kampusnya di Bogor, di IPB, Kang. Oke, siap. Tapi gue nggak pernah tahu siapa orangnya. Kang, mau wawancara dong. Waduh, nggak bisa nih, ngedadak. Saya lagi di Bandung. Saya 15 menit saya datang. Dia ngikutin gue. Jadi itu dia mainnya intelijen juga tuh, nyari gue itu. Jadi ngikutin sebelumnya. Mungkin lewat Instagram, mungkin lewat mana. Jadi tiba-tiba ada dia. Jadi ini di bawahnya apa? Sekolah di bawahnya BIN kah? BIN kayaknya, Dawa BIN. Di bawahnya BIN. Google aja ada kok, tapi lokasinya nggak akan ketemu kampusnya. Dibilangnya sih di Sentul, di Bogor, di mana gitu. Gue nggak pernah ketemu tuh, nggak pernah ada. Dosennya salah satunya adalah Anhar Gonggong, temen gue, sejarawan gitu. Nah jadi terus gue juga banyak ngebimbing mahasiswa asing yang judulnya National Security. Anjir, gue bilang kemarin gue dari Australia tahun lalu, dari Australian National University, NU ini si namanya siapa gitu. Dia S3-nya disertasinya tentang Indonesia, bagaimana ketahanan nasional Indonesia dan sebagainya. Dan yang dia termakan sama quote-nya gue kan, untuk menghancurkan suatu bangsa, mustahkan ingatan sejarah generasi mudanya gitu. Wah, dia langsung tuh nyari gue tuh, kita ketemu di kafe ngobrol. Gue bilang nih, gue ngeri juga nih. Makanya gue kalau kadang-kadang
Kalau presentasi di depan TNI, di depan mahasiswa, di depan apa, banyak. Abis itu gue suka dibisikin, Kang Asep dari BIN dia kata. Gue bilang enggak, gue nggak dari BIN, gue bilang. Terus yang kedua, gelarnya tuh MIK kan, gelar gue itu. Komunikasi. Ilmu komunikasi. Tapi orang kalau lu Google MIK itu apa singkatannya? Magister ilmu kepolisian, lu cek. Jadi gue dikiranya gue dari polisi, dari Polri, intelijen gitu. Sok coba cek Google. MIK tuh Master Ilmu Kepolisian. Gue juga bingung itu kenapa para Madinah ngegelarin gue itu sementara yang lain MSI, MIKOM. Jadi awalnya MSI, terus ada yang MIKOM tuh. Nah giliran gue MIK, cuma 2 orang lulusannya tahun itu kayaknya. Gue sama si Tommy apa? Tahun-tahun sebelumnya enggak? Ya ada. Gue juga bingung. Makanya gelar itu gue berat banget nih. Gue plesetin aja ilmu master ilmu kanuragan gue. Aduh, kacau. Itulah. Jadi kenapa tadi pertanyaan lo itu? Ya karena gue ngerasa bahwa sejarah ini penting. Sejarah ini kekuatan dari Republik ini. Sejarah ini kekuatan dari setiap orang. Sejarah ini adalah benteng. Sejarah ini adalah fondasi. Ya, karena ketika kita punya fondasi itu, kita terbang kemanapun kita akan kembali ke tempat di mana kita pernah besar dan hidup gitu. Nah, sama lu kemanapun keluar balik ke rumah kan, ke istri lu, ke keluarga. Kalau nggak punya itu hilang, ya gue juga akan balik ke rumah nih men gitu. Ya kan jadi orang gila aja gue terlantar kayaknya nih gitu. Nah sejarah itu sepenting itu. Sejarah itu sepenting kita mengingat nomor telepon, nomor rumah, nama istri, nama anak lah. Kalau ingat hilang aja yang itu. Udah nggak bisa balik kan. Telepon gue berapa ya, gue pusing gitu kan. Dampaknya gitu. Terhadap masa depan kita seperti apa kan gitu. Iya. Tiba-tiba nih hilang handphone di mall. Temuin sama orang sama satpam. Diberitahukan bagi yang kehilangan handphone, Pak itu handphone saya. Coba passcode-nya apa masuknya? Iya ya nggak tahu Pak saya. Oh berarti bukan handphone kamu kan gitu. Jangan ngaku-ngaku dong. Gitu. Wah ngeri kan? Pak ini istri saya Pak. Coba tanggal lahirnya berapa ya gue lupa Pak. Kan sama men. Jadi itu sama kayak kepemilikan itu kalau knowledge kita kuasai. Fakta bahwa itu punya kita. Tapi kalau kita nggak tahu de jure de faktonya yang ya nggak bisa. Kita ngaku-ngaku orang Indonesia kalau lu nggak tahu lagu kebangsaan, lu nggak tahu Pancasila, lu nggak tahu undang-undang, lu nggak tahu, ya lu jangan ngaku orang Indonesia. Ditanya arti Indonesia aja lu nggak tahu, jangan ngaku-ngaku gitu. Jadi sesimpel, selucu itulah dalam belajar sejarah itu. Makanya gue selalu bilang, lu belajar sejarah itu nggak usah repot-repot, nggak usah rumit-rumit. Hal-hal yang simpel aja lu mesti kuasai dulu, baru ke yang lain. Pelan-pelan aja, nggak usah lu bicara Laksamana Cheng, dinasti Qing, atau bicara sejarah Eropa perang dunia itu gede, kecil-kecil dulu dari mulai lingkungan, dari mulai dalam diri lu, dari mulai lahir dan sebagainya lu kumpulin memorabilianya, lu kumpulin dari mulai anak, istri, semua keluarga, lingkungan, terus baru ke bangsa dan negara. Gitu. Dari tadi mulai lu bicara soal sejarah tadi itu, sejarah Indonesia tadi, dari begitu banyak yang sudah lu pelajari. Baik orang-orang yang terlibat atau yang berperan gitu ya, kemudian kejadian-kejadian, ada yang membuat lo merasa saat lo tahu nih baru belajar ternyata kayak gini, jadi yang sangat terkesan. Gue yakin ada banyak, cuman yang lo inget yang momen sejarah yang saat lo tahu tuh sangat terkesan, mungkin orang lain nggak tahu juga gitu kan. Sebenarnya sih hal-halnya simpel ya, hal-hal simpel sepele. Kayak gini, oh ternyata dalam bahasa kita segala sesuatu yang dipukul itu adalah diambil dari bahasa Tionghoa. Palu, pak itu pukul artinya dalam bahasa Tionghoa. Palu, paku, pahat, pantek, pacul, pak itu bahasa Tionghoa. Bak itu daging dalam bahasa daging babi, bakwan, bakso. Bakwan daging yang digoreng, bakso daging yang digulung dibuletin, bakcang daging yang diikat. Cang itu dalam bahasa Sunda ikat, cang-cang itu bahasa Cina asalnya. Jadi cang-cang itu tali ikat. Jadi apalagi bak itu semuanya bakmi daging yang dikasih mie. Jadi itu semuanya bahasa Cina. Nah itu dari bahasa, belum yang lain. Jadi ketika gue tahu bahwa asal-usul sejarahnya itu makin ngerasa bahwa ternyata bangsa ini besar sekali.
kontribusi ini besar dari berbagai hal, berbagai bidang, berbagai budaya, sehingga menjadikan bangsa ini besar. Jadi bangsa yang besar ini bangsa yang mengetahui budayanya, mengetahui sejarahnya, mengetahui para pahlawannya. Nah, hal itu tuh yang bikin gue, oh gila ya, gue bilang. Ternyata itulah yang disebut kebesaran bangsa. Kan gue selalu bilang, pelangi itu nggak mungkin indah kalau cuma satu warna. Kenapa kita disebut Indonesia? Karena kita beragam warna. Makanya disebutlah Indonesia, dan keindahan Indonesia itu di situ ibarat pelangi, gue bilang. Nah, juga ketika gue ngerasa atau menemukan sesuatu yang kemudian sesuatu itu menjadikan hidup gue makin berarti, makin besar, makin ngerasa bermanfaat. Contoh misalnya gini, Kang, bisa nggak telusurin sejarah senyum? Wah, baru juga nih. Senyum. Sejarah senyum. Ada nggak sih manusia yang nggak tersenyum? Ada, gue bilang. Ada nggak senyum itu berbeda maknanya? Ada, gue bilang. Di beberapa negara senyum itu beda loh. Beda itu gimana maksudnya? Kan kalau orang senyum pasti kan bahagia ya, pasti senang. Ada senyum itu artinya marah. Gue lupa tuh. Ini bukan dalam konteks sarkasme atau apa, tapi bukan. Memang seperti jadi itu. Jadi kebiasaan orang kalau tertawa itu dia justru marah. Dalam satu budaya ternyata ada. Budaya di mana itu? Nanti gue share lagi artikelnya ya, gue cek lagi. Atau lu bisa Google makna senyum. Itu ada. Karena gue waktu itu riset awalnya di YouTube, di Google dulu. Habis itu gue cari berbagai buku yang ada di gue dan juga yang online. Terus gue ketemu sejarah senyum di Indonesia. Ternyata Indonesia punya kekuatan diplomasi senyum dari sejak zaman dulu. Dan gue ketemu itu di relief Candi Borobudur. Jadi relief itu menggambarkan sosok-sosok wanita yang semuanya tersenyum. Jadi Indonesia sudah punya kekuatan diplomasi senyum itu sejak lama, sejak zaman dinasti Syailendra abad ke-8. Dan gue dibayar mahal oleh Pepsodent, oleh Unilever waktu itu. Nah, ketika gue merasa bahwa gue berguna dan bermanfaat, dan kebermanfaatan ini gue dihargai, gue merasa hidup di situ. Ya. Disitulah gue ketemu, ternyata simple kok, cuma satu halaman doang. Gue bikin presentasi, jadi narasumber, mereka launching produk, gue cerita tentang sejarah senyum. Sesimpel itu men gitu. Dan gue ngerasa sebagai historipreneur, sebagai history entrepreneur, ya disitulah gue jual beli sejarah, gue bilang. Gue jual beli informasi sejarah. Lu minta, gue kasih, lu bayar ya, dia beli, diambil artikel itu, kan sesimpel itu. Dan bagaimana tadi di package kayak lu bilang tadi, packagingnya itu ya. Oh ya, itu nanti untuk step-step berikutnya gitu. Tapi at least, Kang, gue mau beli ini dong dari lu, cerita ini lu susun, ya udah. Nggak akan ada yang gugat, nggak akan, gue bilang. Kenapa? Ya gue pakai sumber lah, nggak mungkin. Ini kan gue nggak ngawur gitu. Ya. Ini ada bahannya, ada dasar. Lu mau gugat? Beli kayak ngarang gitu. Iya kan? Ya, gitu. Bukan bikin. Gitu. Bukan bikin. Ada, gitu. Lu gugat aja Candi Borobudur. Lu gugat ini bukunya gue kasih nih, gue jajarin 5-10 buku gue kasih gitu. Oh iya. Sejarah helm. Helm tertua tuh di mana sih Kang dulu pernah dibikin? Sejak abad ke-6, ke-5 sebelum Masehi helm itu sudah ada. Tentara Romawi dan Yunani itu pakai helm. Gue kasih fotonya, sampai gue kasih tahu helm yang SNI sampai sekarang. Gue bilang, nih helm dari dulu gitu udah pakai helm untuk melindungi kepala dari zaman perang, gue bilang gitu. Dan zaman dulu mah dari baja, dari besi kan, supaya nggak kena pedang, nggak luka, kena peluru nggak muka. Gue bilang gitu. Sejarah tusuk gigi kan, tusuk gigi gue diminta dulu TV ini dari Trans 7, tahu nggak sih programnya sejarah tusuk gigi kan. Ada-ada aja nih orang. Gue riset langsung, pakai buku asing nih gue dari terbitan Deka, sama dari online dulu gue cari, perluas lagi. Ini ada nih abad ke-6 ke-5, nemu aja Kang katanya. Kata teman-teman, ada lah gue punya buku katanya. Buktinya apa? Ini fotonya tusuk gigi digunakan oleh tentara Romawi karena dia makan daging. Gue bilang, ini ada gambarnya tusuk gigi, lu baca. Itu dari Kuningan, dari tembaga. Wih ya gitu. Dari tembaga. Dari besi. Jadi dia buat ini, dan dia ada gantungannya, jadi dia taruh. Jadi bisa awet kan. Gitu. Makanya suka zaman dulu tentara banyak ininya kan. Ini buat tusuk gigi, ada yang buat sisir gitu. Itu kan gitu. Itu gue nemu aja kayak gitu. Dan itu menurut gue sangat seru. Makanya gue ada Big Bad Wolf itu yang di BSD itu 2 troli gue belanja sampai berjuta-juta. Bini gue sampai
uang habis katanya. Investasi gitu. Ya investasi kok nggak cepet sih gitu ya. Bini gue kan nggak instan, ya nggak instan lah gue bilang nih gitu. Bini gue Kok nggak cepet? ya cepet gitu. Kok nggak bisa kayak Iman Usban Del Padepara yang dapat uang jutaan dolar, kata beda. Tenang, sabar. Ada lagi teman gue siapa? Si Sano Green Ration. Ya, gue tahu. Yang dia dapat $1 juta. Kok nggak dapat kayak Kang Sano? Sabar gitu. Ntar dulu, belum masih proses. Dapatnya kita masih puluhan, belasan ya, sometimes ratusan. 1-2 kali pernah lah, 1,5 M berapa. Tapi nggak cepet, nggak tiap hari ada. Ntar dulu. Kalau kita dikasih itu dalam waktu yang sekarang, kita kolaps. Sabar. Kita mesti pondasinya mesti kita kuatkan dulu. Network kita mesti kuatkan dulu. Jaringan kita mesti kuatkan. Ketika kita dapat itu kuat. Lu bayangin aja men. Gue cuman punya ini. Tiba-tiba gue dikasih beban segede meja. Hancur gak pondasi gue? Hancur, gak akan kuat. Jadi gue mesti kumpulin dulu nih. Lo ada di gue, ini ada di gue, ada Irwan ada di gue semua. Tindih meja gak akan ambruk. Kuat. Gue mikir gitu aja. Logika aja gitu. Filosofi yang simple. Bener gak? Ya, make sense. Ya kan kuat gitu. Jadi kalau tiba-tiba gue dikasih ratusan dolar, juta dolar gitu, ambruk gue, pingsan mungkin, iya, masuk penjara juga mungkin, ya karena gue nggak ngerti ngelolanya kan, gue mesti banyak orang nih, ahli-ahli nanti akan bantu gue kan gitu, karena si Iman Usman si Belva juga nggak sendirian kan, ya memang kita bisa open recruitment, tapi kan orang yang nggak dikenal kan nggak bisa kan, mesti orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang berteman dengan kita sehingga jiwa dan ruhnya sama. Orang yang kenal aja adik kakak bisa berantem, beban makin berat, segala sesuatu makin besar, itu kita mesti punya kekuatan dalam hal apapun, karena mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita Sep segini dulu aja Sep, lu udah merasa bahagia aja udah oke nih, jangan berlebihan. Ini kalau kelebihan lu nggak akan kuat juga. Jadi gue yakin rencana kita itu sudah diatur, sudah ada jalannya, meskipun kita tetap ikhtiar gitu. Ya bersyukur sih intinya. Karena kalau masih kok kurang ya, kok gini ya nggak bersyukur sih kalau menurut gue. Itu aja. Dan gue mau balik dikit tadi soal kembali ke sejarah Indonesia. Gue teringat lo pernah share mengenai mungkin concern lah gitu ya, concern lo setiap tentang perayaan kemerdekaan Indonesia. Dan menurut gue waktu lo share mengenai apa yang menjadi concern lo, gue merasa satu itu bener banget, dan kedua lebih banyak orang perlu mendengar ini. Nah jadi sekarang gue ada platform di sini, boleh nggak gue minta lo untuk share juga apa yang menjadi concern lo tentang bagaimana masyarakat kita merayakan kemerdekaan gitu. Ya. Jadi kalau kata Bung Karno, jas merah jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Itu tahun 66 beliau pidato terakhirnya beliau pada saat perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus tahun 66. Nah, Bung Karno mengatakan jas merah jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, karena beliau paham sekali bahwa masa depan itu gak mungkin tercipta kalau tidak ada sejarah. Nah, para pahlawan bangsa, para pendiri bangsa ini adalah para pejuang yang telah berkontribusi untuk kita, untuk berdirinya republik ini. Ibarat rumah, mereka lah yang membangun rumah itu. Nah, kita yang menghuni rumah saat ini lantas gak paham lagi siapa yang telah membangun rumah itu, bisa saja rumah itu kita jual, kita hancurkan, kita pretelin kamarnya, gentengnya, kita habis. Akibatnya runtuhlah rumah itu, habis. Nah, Bung Karno nggak ingin itu. Para pendiri bangsa nggak ingin itu terjadi. Rumah besar Indonesia ini harus dijaga, harus terus dilestarikan, apapun caranya. Kalau perlu direnovasi, yes silahkan, tapi jangan dihancurkan, jangan dihilangkan, jangan dicabut dari fondasinya. Gitu. Nah, karena kenapa rumah bangsa ini mencakup semua hal, semua orang, semua etnis dan lain sebagainya. Itu yang kemudian kita disebut Indonesia itu. Nah, oleh sebab itu, setiap anak bangsa yang lahir hari ini atau kemarin atau bahkan nanti di masa depan
Itu harus tahu siapa yang telah melahirkan itu, para pahlawan itu, para pejuang itu, para pendiri bangsa ini. Kalau lu tahu, gue yakin lu akan sayang. Karena orang-orang yang telah berjuang, meneteskan air mata, darah, bahkan nyawanya mengorbankannya untuk kita, untuk kemerdekaan Republik ini. Kalau kita nggak paham itu, kita nggak akan peduli. Ibarat ada satu kasus di mana pada saat itu seorang anak baru pulang dari Amerika. Setelah lahir di Amerika, besar di sana, dan dia mengendarai mobil melewati di pinggir jalan, ada seorang nenek yang tertabrak. Wah, rame nih, ada banyak orang, dia foto, dia taruh di Instastory, dia rekam, kemudian dia pulang dan dia kasih tahu maminya, mam tadi ada seorang nenek, kasihan loh. Pas diliatin ke maminya cerita, itu nenek lu, katanya. Kenapa lu nggak tolong? Ya kan nggak tahu gue nggak kenal, wajar dong. Kalau gue tahu, gue kenal, gue akan sayang kan. Itulah, sesimpel itu cerita itu. Jadi masa lalu itu sepenting itu. Kalau kita nggak kenal seseorang, perjuangannya atau statusnya dan lain sebagainya, kita nggak akan pernah peduli. Ibarat kita ketemu orang di jalanan, ini sebelah kita ini orang hebat misalnya, atau seorang menteri, tapi karena kita nggak kenal, gue nggak peduli kan, ngomong juga enggak, ya kan? Kalau kita tahu ternyata ini Pak Jokowi, misalnya, mungkin minta selfie, mungkin ajak ngobrol, presiden gue dong ini gitu kan, kayak gitu. Itulah awareness ya terhadap sesuatu, bahkan juga terhadap sejarah itu sangat penting. Supaya apa? Nih gila nih bini gue tiap hari bantuin gue kerja banting tulang dari pagi sampai malam. Oh, ini suami gue yang bahkan sampai nggak pulang kerja di kilang minyak misalnya. Kayak gitu. Perjuangan ini besar-besar istri dan suami ini terhadap keluarga ini. Nah, keluarga juga mesti sayang sama anak-anak ini. Gila, mami papi ini sampai jualin sepeda, jual motor, jual rumah, jual tanahnya untuk menyekolahkan dia, menyekolahkan kita menjadi besar, kita menjadi seseorang karena pengorbanan mereka. Kita mesti sayang dong sama orang tua kita. Gitu. Nah, makin tahu perjuangan mereka, makin besar pula sayang kita. Makin tahu perjuangan pahlawan bangsa, makin cinta pula kita sama Republik ini. Nah, upaya itu mengenali sejarah dan lain sebagainya ini enggak kita lakukan di Republik ini. Sejarah dihindari, mata pelajaran sejarah dihilangkan di sekolah. Yang kita lakukan panjat pinang, balap karung, makan kerupuk. Ada upaya nggak di situ untuk mengenali sejarah? Nggak ada. Ada upaya nggak kita untuk makin kenal para pahlawan? Nggak ada. Makanya kalau para pahlawan masih hidup atau para pahlawan bisa melihat, mungkin mereka akan kecewa sama kita karena mereka dilupakan. Jasa-jasa mereka nggak dikenali lagi. Gimana mau menghargai mereka, mengapresiasi mereka? Orang kita nggak kenal sama mereka, orang kita nggak tahu sama mereka. Mendoakan pun apalagi. Akibatnya Nina Bobo. Ya kan, didinabobokan dengan permainan itu, perlombaan itu. Kita dibikin pembodohan massal. Kita makin gak kenal dengan Republik ini. Kita makin gak cinta sama Republik ini. Makanya nanti keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya akan dipahami. Dan lu pernah bilang panjat pinang, balap karung, makan kerupuk itu pun juga sebetulnya bukan hanya tidak menjelaskan mengenai sejarah. Kita belajar mengenai sejarah, tapi justru peninggalan kolonial. Yes, karena itu sudah ada sejak zaman Belanda. Jadi masing-masing itu punya simbol yang berbeda. Panjat pinang simbol penjajahan, balap karung simbol tanam paksa, kemudian balap makan kerupuk simbol kemelaratan. Nah, simbol-simbol ini mengisyaratkan kepada peristiwa-peristiwa penting di masa lalu. Misalnya kenapa penjajahan? Karena kita ini dibuat benar-benar seperti dijajah. Kotor, hina dan lain sebagainya begitu ya. Dan kok seolah-olah kita memperjuangkan sesuatu yang tidak ada nilainya di atas itu. Dan jika ada terjadi sesuatu, misalnya jatuh patah tangan, apakah semua barang itu dijual kemudian bisa untuk berobat ke rumah sakit? Kan enggak gitu. Tapi kalau di atasnya itu rumah mewah atau mobil mewah, mungkin gue juga ikut kalau gitu ya. Beda cerita itu. Tapi itu sesuatu yang nggak berguna menurut gue, sesuatu yang ya cuma hanya untuk urusan yang sepele gitu. Teko kadang-kadang ya. Di belakangan ada microwave, Magicom gitu ya. Tapi kan itu tadi di Bandung di komplek gue di Margahayu patah lehernya, meninggal, jatuh dari atas. Lu jual barangnya tuh buat nyawa, cukup nggak? Enggak kan gue bilang. Jadi udahlah, please berhenti.
Panjat Pinang ini nggak lagi mendidik buat gue. Karena kenapa? Karena dia tidak menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Karena tidak mengandung unsur-unsur belajar mengenai sejarah, pahlawan dan lain sebagainya. Nah, yang kedua balap karung. Kenapa? Karena balap karung itu menggunakan karung goni. Karena dia pakai karung goni, tanam paksa dulu karung goni untuk mengarungi komoditas-komoditas perdagangan itu. Nah, yang ketiga balap makan kerupuk, simbol kemelaratan. Kita dulu nggak mampu makan, paling cuma makan kerupuk sama garam kan udah, gitu. Itu pun nggak pakai nasi. Kalau mending pakai nasi, karena nasi juga mahal. Pakai nasi bekas kadang-kadang, atau pakai bulgur, campuran nasi sama jagung, misalnya. Nah, jadi kemampuan kita saat ini sudah lebih hebat. Kemerdekaan yang sudah diraih ini telah menjadikan kita menjadi lebih bermartabat. Bikinlah permainan yang lebih mendidik, yang lebih bermartabat, yang bisa menyebabkan orang-orang ini betul-betul punya fondasi dalam berbangsa dan bernegara ini. Jadi mesti belajarlah sejarah di situ. Kan kecewa nanti pahlawan kalau lihat kita juara panjat pinang tingkat nasional, tapi dia nggak tahu lagi pahlawannya, nangislah pahlawan itu kalau ngelihat, nggak bisa ngedoain gitu. Jadi sejarah bangsa ini mesti dipelajari. Kemerdekaan ini jangan diolok-olok, jangan ditertawakan. Kemerdekaan ini mesti diisi dengan perjuangan kembali. Perjuangan apa? Belajar melawan lupa, ya kan? Berjuang melawan lupa supaya kita makin tahu sejarah, makin tahu perjuangan bangsa sehingga masa depan itu terus sustainable kan. SDGs itu kan di situ, Sustainable Development Goals, nggak mungkin tercipta kalau kita nggak paham masa lalu, gitu. Nggak paham sejarah. Jadi gua kampanye itu sejak awal sebenarnya, tapi baru rame viral di 2015 sampai gua dihina-hina itu. Cek masih ada di Google 2015. Yang gua bilang panjat pinang balap karung itu haram. Gua bilang haram. Komunitas Historia mengharamkan panjat pinang. Itu judul berita ya. Kampret gue bilang itu di Detik, di Bisnis, rame, masih ada sampai sekarang. Berita itu kalau di Google. Kenapa? Karena gue bilang itu tidak mendidik, haramnya dalam tanda kutip ya. Bukan haram dalam konteks agama. Jadi gue ngusulin ganti, lu pakai program dong yang lebih mendidik, lomba mirip pahlawan. Lomba Historia Amazing Race yang kita bikin. Jadi kayak Amazing Race. Gue bikin di komplek nih. Waktu gue jadi ketua panitia 17-an di komplek gue. Tahun 2019 kemarin. Waduh, itu kompleks gue, ibu-ibu dan bapak-bapaknya banyak yang protes. Kenapa? Karena gini. Waduh, nanti Pak Asep, anak saya nggak mau ikutan, dia pundung katanya. Karena dia nggak bisa jawab. Dia nggak ngerti katanya. Karena gue bikin lomba tebak wajah pahlawan untuk ibu-ibu dan anak-anak. Terus lomba bapak-bapaknya gue bikin lomba mirip pahlawan. Gue bilang, wah nanti repot gini-gini. Bu, saya bilang, cluenya gampang. Pahlawan yang ada di uang. Udah pelajari, itu gampang. Gue bilang, sampai ada lomba lagu-lagu perjuangan gue bikin ya. Akhirnya, gue mesti pancing mereka. Gue punya microwave baru yang belum pernah gue pakai, gue keluarin. Itu hadiah dari gue beli kulkas yang gede. Gue taruh. Gue umumin, Bu, nanti yang lomba mirip pahlawan ini dapat microwave. Gue bilang, Sharp, microwave Sharp. Wah, hadiahnya gede nih, ikutan katanya, rame itu. Sampai akhirnya itu kompak. Tetangga gue semua, Pak Asep, Kang Asep, ini ada sumbangan dari saya. Magicom, pemanas air, datang ke rumah dari Carrefour pada belanja. Gue bilang, jadi pada saat lomba, hadiah kita berlebih, sisa banyak, akhirnya sampai dibagi-bagiin, gitu. Kenapa? Karena didukung sama mereka, karena seru, bikin kahut, tapi pertanyaan tentang sejarah Indonesia. Nah itu yang hadiahnya gede, yang jawab satu handphone satu keluarga, jadi satu keluarga ayah ibu dan anak, cepet-cepetan jawab. Wah itu hadiahnya gede banget, itu gue kasih apa waktu itu lupa, gitu. Yang paling mahal lah bikin, ada handphone gitu. Nah jadi banyak kok program yang justru jauh lebih mendidik tapi juga lucu kan, tapi juga seru gitu, kayak lomba nyanyi lagu Indonesia Raya, lomba baca teks Pancasila gitu kan. Itu kan hal-hal yang banyak kok yang nggak hafal anak-anak urutannya gitu kan, kayak bahkan mungkin ada yang nggak hafal sama sekali. Karena nah kalau hal-hal itu yang prinsip itu lu nggak hafal, lu bukan anak Indonesia. Pernah nggak denger ada anak terdampar gara-gara tidur di atas rakit di Makassar pada Sulawesi, terdampar sampai ke Jepang, laut Jepang.
si Andi apa siapa namanya gitu. Berbulan-bulan dia hidup dari makan air hujan, minum air hujan dan nyari ikan. Terdampar di rakit, tapi rakitnya ada kayak bentuk rumah gitu. Karena dia tukang jaga ikan. Diselamatin lah sama kapal pencari ikan gitu. Dan itu geger muncul di media. Anak terdampar ke mana gitu, lu cari deh. Itu dan pasti kan ditanya sama orang-orang, where are you from? Indonesia. Kalau lu bener orang Indonesia, lu tahu nggak Indonesia itu apa? Di mana letaknya? Lu gambarin. Lu tahu nggak lagu Indonesia Raya? Kalau kita kayak bilang tadi, ini handphone, misalnya, wah ada handphone nih di mall hilang, iPhone terbaru, gue ngaku-ngaku Pak handphone gue nih, lu passwordnya aja nggak tahu, coba telepon nomornya berapa, lu tahu nggak kan? Jadi jangan ngaku-ngaku. Jadi kalau kita ngaku-ngaku orang Indonesia, lantas kita nggak paham keindonesiaan kita, ya berarti kita bukan orang Indonesia gitu. Jadi lagu kebangsaan, bendera merah putih, lambang negara, presiden kita, kan itu hal-hal yang prinsip. Sebagai sebuah bangsa kita mesti tahu. Gitu. Dan itulah yang menjadi kunci terciptanya bonding antara kita dengan bangsa ini. Sama seperti kita dengan istri, dengan keluarga. Tiba-tiba ada anak orang masuk ke rumah, saya anak bapak, masa bapak lupa? Siapa lu? Kata, anak bapak dari mana? Coba buktinya lu lampirkan. Ini akta kelahirannya. Coba lihat nama bapak dari sini kan? Oh iya ya, ini anak gue. Kok gue bisa lupa ya? Bingung. Kayak gitu, sesimpel itu men. Makanya kita mesti bawa fakta juga. Ya. Aduh. Men, thank you banget udah ngeluangin waktu berbagi sama kita. Gue ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pertanyaan kayak jawab 1, 2, 3 kata atau 1 kalimat lah paling banyak. Gue kepengen tahu dan pengen lo berbagi juga sama kita semua. Nggak hanya kalau tadi lo share mengenai perjalanan hidup, cara kita menjalani hidup juga gue yakin dipengaruhi oleh keyakinan-keyakinan kita punya, kan, yang mempengaruhi bagaimana cara kita menjalani hidup kita. Kalau menurut lo men, kalau lo menyelesaikan kalimat ini nih, hidup adalah sebuah titik-titik. Menurut gak, hidup adalah perjuangan. Perjuangan. Dan kenapa? Karena kita diwariskan bangsa ini yang dihasilkan dari perjuangan. Jadi gue mesti berjuang untuk melanjutkannya. Hidup adalah sebuah perjuangan. Tantangan adalah ujian. Tantangan adalah ujian. Kegagalan adalah kesuksesan. Kegagalan adalah kesuksesan. Suksesan. Karena gue sering gagal. Dan gue merasa setelah itu gue sukses. Sukses untuk apa? Untuk kemudian gue bisa menikmati hidup itu. Dan ketika itu gue share ke yang lain, gue merasa lebih berarti kesuksesan itu. Kang Asep kembali, terima kasih banyak. Sama-sama bro. Kirain masih ada lagi pertanyaannya. Kayaknya udah drama ada diem dulu gitu kan. Ternyata udah. Ya tapi seriously thank you banget udah datang sini. Dan berbagi sama kita semua sekali lagi. Gue again bener gue belajar banyak lagi hal-hal baru. Sama bro. Asep. Mudah-mudahan teman-teman semua seperti gue nggak cuma dapat ilmu tapi juga dapat inspirasi juga. Dan buat lo yang juga haus ilmu, haus inspirasi, haus perubahan-perubahan yang lebih baik dalam kehidupan lo juga, jangan lupa subscribe juga. Kita akan ada tamu-tamu lain juga di mana kita semua bisa belajar, bisa mengambil inspirasi, mengambil manfaat untuk perbaikan dalam hidup kita dalam bentuk apapun. Yes. Sebaik-baiknya hidup kita saat ini pasti kan kita ingin bisa lebih baik lagi. Betul. Dan seringkali kita bisa belajar dari perjalanan orang lain. Dan thank you lo udah share juga perjalanan lo, cara lo memandang hidup juga. Dan dalam hal ini kita bicara soal Indonesia juga, soal sejarah secara umum, soal sejarah Indonesia. Mudah-mudahan bangsa kita, masyarakat kita juga semakin bisa menghargai sejarah Indonesia dan juga bisa meneruskan perjuangan para pendahulu kita juga dengan lebih baik. Amin. Dan juga bisa mengemasnya dengan baik dalam menyampaikan, nggak cuma produk knowledge tadi bilang, tapi juga bagaimana menyampaikannya kan. Betul. Yang menarik agar anak-anak kecil, anak-anak muda juga tertarik untuk mempelajari ini. Dan buat semua orang yang mungkin masih ragu pengen belajar sejarah, takut ini nggak bisa jadi karir, ini adalah contoh nyatanya bahwa ini adalah suatu yang bukan hanya penting tapi memang bisa dijadikan karir yang sukses, yang tadi
bermanfaat tapi istilah sukses bukan aksiologis. Nah jadi sampai pada tahap itu bisa bermanfaat untuk orang lain, dan gue sangat mendapat banyak manfaat, dan gue yakin teman-teman semua sangat mendapat banyak manfaat. So thank you datang sini ngobrol. Sama-sama bro. Kita ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe juga dan dapetin video-video selanjutnya, pembelajaran selanjutnya. Thank you. Kita masih corona jadi kita begini dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.